Oke, jadi teman-teman ya, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana Roh Kudus mengajari kita untuk berdoa. Dan hari ini kita akan melihat ajaran daripada Roh Kudus tentang berdoa ini kita ambil dari kitab Roma ya. Nah, ada banyak hal yang membuat kita selalu susah karena hidup kita selalu kadang-kadang itu tidak memenuhi kebahagiaan, kadang selalu ada masalah ya. Nah, tapi Tuhan Yesus selalu ada dan Tuhan Yesus sendiri karena dia udah ke surga, maka dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Itulah yang akan mengajari kita. Bagaimana kita harus menghadapi dan bagaimana kita harus menerima apa adanya dengan bantuan Dia dengan doa dan akhirnya Roh Kudus sendiri yang akan mengajari kita untuk berdoa. Nah, jadi dalam 3 sesi yang sudah terakhir mengenai Roh Kudus dalam Pentakosta ini, malam ini kita akan belajar bagaimana kita berdoa ya. Jadi dipelihara dalam Roh melalui doa, kelemahan dan rencana Allah yang ada dalam diri kita. Nah, ini kita bicara mengenai Roma 8:26 ya. Ada yang mau baca nggak ya? Roma 8:26 sampai 28. Baca ini nggak begitu panjang. Silakan yang mau membaca supaya kita semua dapat menyimaknya. Ayo, siapa yang mau baca? Intan yang baca ya, Prof. Oh, siap, siap. Firman Tuhan dari Roma 8 ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin, haleluya, amin. Jadi malam hari ini kita diberikan firman yang menyatakan bahwa kalau kita mengalami masalah, kita mengalami kelemahan, dan kita kadang-kadang itu bingung sampai kita tidak tahu apa yang harus saya doakan. Kenapa hidup saya begitu susah? Nah, jangan takut. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan mendoakan kita. Yaitu kalau kita berserah kepada Dia, kita punya secara otomatis roh yang ada di dalam diri kita, dikatakan di kitab Roma ini, Dia akan berdoa kepada Allah, kepada Bapa di surga. Walaupun keluhan-keluhan kita yang merintih, kita tidak bisa keluarkan lewat mulut kita tidak bisa ekspresikan, tapi jangan takut. Karena kita didoakan kepada Allah, kita didoakan pada Tuhan, dan itulah istimewanya kita menjadi anak Tuhan. Jadi tanpa diminta, roh itu membantu untuk melemahkan mendoakan kita. Misalnya kita sakit nih, kita di dalam tidak bisa bicara karena ada intubasi. Itu roh juga mendoakan buat kita. Karena roh yang ada di dalam kita, yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus kita, itu yang akan diminta oleh Bapa di surga, diperintahkan untuk mendoakan kita pada Dia. Ya. Dan yang penting, Allah Bapa di surga juga menyelidiki hati nurani kita. Apa benar ya? Kita ini mempunyai hati yang selalu bertumpu pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan Yesus, perintah Bapa di surga. Dan dengan demikian kalau dia tahu bahwa kita anaknya dan kita urut dia, maka doa roh tersebut akan segera dikabulkan oleh Bapa di surga. Jelas bahwa memang Bapa tahu bahwa kita memang bertakwa dan kita berdoa dan kita percaya pada dirinya. Sehingga doa roh sendiri itu tanpa diminta oleh kita, langsung diterima oleh yang mengutus. Ya, karena Roh Kudus diutus oleh Bapa di surga, kata Tuhan Yesus, Dia akan memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus sendiri. Ya. Jadi, dalam keadaan kurang baik, dalam keadaan kita kurang bisa percaya, kadang-kadang kita karena keteladanan itu hilang dan karena masalah yang ada di diri kita dan emosi kita membuat kita tidak bisa berdoa dengan baik, roh kita yang menuntun, roh kita yang membantu. Walaupun kita lemah, kita tidak punya tenaga, kita tidak tahu apa yang kita
mau ucapkan dan doakan, roh kita tetap membantu. Jadi, dengan demikian roh yang diberikan oleh Allah itu akan membantu kita dan dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya, kalau mau Roh Kudus mendoakan buat kita, ya kita harus mengasihi Allah. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita harus menjalankan. Karena kita sudah terpanggil sebagai anak Allah, kita harus menjalankan rencana Allah. Intinya demikian. Roma 8:26 sampai 29 ya. Nah, ini siapa yang menulis Roma sedikit mengenai sejarahnya? Roma 8 ini kitab Roma ditulis oleh Paulus ya. Rasul Paulus di Korintus sekitar 56 sampai 58. Roma tidak pernah dikunjungi oleh Paulus. Dia pada waktu itu di Korintus. Tapi dia tahu jemaat-jemaat di Roma, umat-umat di Roma itu membutuhkan banyak sekali tuntunan eh, mengenai Tuhan Yesus, mengenai kepercayaan Kristiani pada waktu itu. Sehingga sebelum dia ke Yerusalem, dia nulis dulu ke menulis surat kepada Roma ya, jemaat-jemaat yang Roma, yaitu dia mulai memperkenalkan Injil mengenai Tuhan Yesus, mengenai kebangkitannya dan lain-lain, dan menjelaskan keselamatan tentang Kristus, dan yang penting di dalam surat itu adalah hidup di dalam roh. Nah, alur 26 sampai 28 itu adalah kita manusia yang lemah, yang kadang-kadang karena kelemahan kita, karena kita tidak tahu cara berdoa, tidak bisa berdoa, karena atau ada kendala tidak berdoa, Roh Kudus masuk dan menolong dari dalam kita. Dan Allah yang mengutus roh itu pastinya dia akan mengerti maksud daripada roh yang mendoakan kita itu. Sehingga apa? Sehingga Allah bekerja dalam keseluruhan hidup kita, hidup orang yang percaya, yang diarahkan memenuhi perkebaikan dan sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau di dalam sehari-hari kita, oh aku lupa terus berdoa. Oh aku melupakan Tuhan Yesus, aku melupakan Bapa di surga. Nah rohnya itu tidak bisa otomatis mendoakan buat kita. Karena apa? Karena roh akan bekerja kalau dia tahu kita seorang percaya dan selalu mendoakan kita. Karena kita sudah menunjukkan bahwa kita mengarah kepada kepribadian di mana kita adalah anak-anak Tuhan dan melakukan kebaikan sesuai dengan rencana Tuhan Allah sendiri. Sehingga disitulah roh bekerja dan disitulah tahu Allah mengetahui maksud roh itu. Nah, sebelum itu apa yang terjadi ya? Allah selalu dalam hal keadaan baik dan keadaan tenang dan keadaan normal, Allah akan selalu menyelidiki hati kita. Sehingga dia akan tahu hati kita ini baik apa enggak. Kalau hati kita kurang baik, maka roh yang ada dalam diri kita tidak semena-mena otomatis mendoakan kita. Jadi intinya kita akan diselidiki. Karena apa? Di kitab Yeremia dikatakan, aku Tuhan akan menyelidiki hatimu. Ya. Dan di dalam Korintus pun juga dituliskan, Allah akan menerangi apa yang tersembunyi di dalam hati. Dia tahu loh motivasi kita, dia tahu loh isi hati kita. Walaupun kadang-kadang kita nggak sadar, kita pelan-pelan menjauh darinya. Menjauh dari Allah, ya cuman ngomong tok nato ya. Jadi artinya no action talk only, bahwa kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak menunjukkan kasihnya, kita nggak menolong orang lain, kita tidak melakukan hal tertentu yang perintah Allah itu adalah cintailah aku, cintailah Bapa di surga, dan cintailah sesama manusia, dan kita malah dendam sama orang, kita malah tidak berbuat baik sama orang, kita tidak menolong orang. Nah itu Allah tahu. Kenapa? Kadang-kadang pun kita ngasih, tapi kalau isi hati kita tidak untuk dengan sepenuh hati, harus dengan secara mau memberikan secara cuma-cuma, artinya tidak tanpa pamrih, tanpa mengharapkan bahwa itu kembali. Allah juga melihat. Jadi intinya apapun yang kita rasakan, apa yang kita mau lakukan, Allah mengerti. Sehingga untuk menjadi anak Allah ya kita harus menjaga hati kita tetap bersih dan terbuka kepadanya. Jangan sampai kita itu menjauhi dia. Jangan sampai kita memegang dendam. Jangan sampai kita mau membalas. Kita mencari kesempatan untuk orang lain. Bagaimana dia, ya nanti ya aku tunjukin, nanti aku akan balas demikian. Itu artinya kita bukan anak Allah. Karena anak Allah adalah orang-orang yang benar-benar dengan segala kemauan kita memberikan kembali kepada Allah.
Dan disitulah kalau kita memang benar-benar anak Allah dan Allah sudah menyelidiki hati kita, disitulah Roh Kudus akan mendoakan kita, kata surat Roma. Dan di situ Roh Kudus bukan hanya mendoakan kita, tapi Roh Kudus juga ada memampukan kita, membuat kita mampu untuk memiliki komunikasi yang lebih dalam dengan Allah. Karena dia akan menuntun doa-doa kita supaya dia selaras, doa kita selaras dengan kehendak Allah. Disitulah kemampuan daripada Roh Kudus yang sudah diberikan. Kalau kita tidak bisa mampu mengekspresikan, tapi kita punya niatan dan hati nurani dan isi hati yang baik, maka Roh Kudus akan membantu kita, akan mendoakan kita bahkan pada Bapa di surga tanpa kita minta. Kalau kita sakit, kita intubasi atau kita di ICU, kita dimanapun juga kita tidak bisa mengekspresikan. Disitulah Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan mendoakan kita kepada Tuhan. Karena kita sendiri tidak bisa mengekspresikan. Nah, tapi itu tergantung daripada, kembali lagi tergantung dari kita, dari hati kita. Nah, doa yang baik adalah doa yang mempunyai dialog dengan Allah. Dan ini juga Roh Kudus memimpin. Kalau Roh Kudus sudah melihat bahwa hati kita sudah memang menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan, maka dia akan memperdalam kehidupan doa kita. Dia akan memampukan kita untuk memiliki komunikasi yang baik dengan Allah, ya. Jadi itu dua hal. Yang pertama adalah kalau kita tidak bisa berkomunikasi, Roh Kudus mendoakan pada kita. Tapi kalau kita bisa mengkomunikasikan, dia akan lebih memampukan kita untuk bisa berdoa, bisa untuk lebih percaya, lebih bisa banyak berkomunikasi kepada Allah Bapa di surga. Dan disitulah Roh Kudus yang melakukannya semua, ya. Jadi dengan perkataan lain, kita dibantu oleh Roh Kudus dalam kelemahan kita karena Dia selalu hadir sebagai roh penghibur, roh penolong, ya, yang membantu kita kalau kita tidak bisa komunikasi, kita tidak bisa memberikan apa namanya ekspresi kita kepada Allah, atau kalau kita ada masalah, Roh Kudus memberikan penghiburan juga. Maka Tuhan Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa di surga untuk Dia mengirimkan roh penghibur. Artinya apa? Artinya dia akan, kalau kita di dalam kesempatan untuk susah payah, kita lagi tidak baik-baik, maka roh itu akan menghibur kita dengan kekuatan dalam kesulitan. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa roh itu akan membantu kita dalam kelemahan kita. Dia berperan sebagai pengantara yang memahami hati kita. Dan dalam keadaan di mana kita tidak mampu, maka jangan takut untuk kita, paling enggak kita minta, ya Roh Kudus tolonglah aku, bagaimana kau bisa membantu aku untuk mengkomunikasi lebih Bapa di surga. Kadang-kadang aku tidak tahu, ya, apa yang harus aku doakan. Kadang-kadang aku tidak tahu apa yang harus ekspresikan pada Bapa di surga. Tapi kadang-kadang doa yang baik bukan doa yang hanya diucapkan, tapi doa yang kita batinkan dalam hati dan kita mengarahkan kepada Bapa di surga. Disitulah Roh Kudus akan berperan. Pada waktu kita mau tidur, kita mau bangun tidur, kita apapun juga kita masih belum bisa berkata-kata, Roh Kudus akan membantu kita untuk mengkomunikasikan apa yang dalam isi hati kita kepada Bapa di surga. Disitulah Roh Kudus mempunyai peran yang baik sekali sebagai pengantara kepada Bapa di surga. Dan dia akan membantu. Dan karena itu kita akan melihat bahwa kita yang mengasihi sebagai anak Allah, maka kita akan dikuatkan. Karena iman kita pada waktu kita akan mendapatkan tantangan hidup, kalau kita anak-anak Tuhan, maka iman kita dan kesempatan kita untuk mendapatkan damai sejahtera akan tetap dikuatkan. Walaupun kita menghadapi tantangan hidup, kita akan masih dikuatkan. Karena apa? Tuhan tahu bahwa kita mengasihi Dia. Dan disinilah juga Roh Kudus juga berperan untuk memastikan bahwa apa yang penguatan yang terjadi di diri kita dari Bapa di surga itu dilakukan oleh Roh Kudus sendiri dan dibantu oleh Roh Kudus. Dan percaya apapun yang akan terjadi itu selalu baik karena Allah selalu menjanjikan yang terbaik. Rencananya tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan akan terlaksana dan Allah akan menyelesaikan sampai hari Kristus Yesus. Artinya apa? Kalau kita percaya kepada Allah dan Roh Kudus di situ berdatang sebagai kontributor, bagaimana walaupun kadang-kadang hasilnya itu tidak bisa kita lihat sekasat mata, mungkin menunggu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, setahun, bahkan bertahun-tahun. Tapi kalau kita memang berdasarkan, kita percaya bahwa apa yang terjadi menjadi bagian daripada rencana besar Allah, percayalah
Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah akan memberikan semua apa yang Dia janjikan pada kita demi kedamaian sejahteraan kita. Walaupun tidak terlihat ya teman-teman ya. Kita tidak bisa melihat kasat mata dan kita belum merasakan bahwa oh kok hidupku menjadi lebih baik. Tapi Tuhan sudah bekerja. Kenapa? Karena itu semua kepercayaan itu juga ada Roh Kudus. Disitulah kesempatan untuk mengalami kuasa Allah lewat peran daripada Roh Kudus itu, ya. Dalam kelemahan, kuasa Allah akan menjadi nyata. Kadang-kadang dikasih kesempatan untuk kita itu merasakan kuasa Allah itu. Tapi kita merasakan, oh kok aku ini terzolimi ya. Oh aku ini susah hidupnya. Aku ini harus bekerja keras. Bukan. Itu kadang-kadang kita diberikan kesempatan oleh Allah, Bapa di surga, untuk merasakan bagaimana kelemahan itu, untuk merasakan kelemahan itu dan kita akan belajar. Disitulah kalau kita sudah belajar, maka lain kali mengalami kelemahan, kita sudah merasa dewasa karena secara spirit kita didewasakan oleh Bapa di surga. Dan kalau kita mengakui kelemahan kita, maka itulah kesempatan untuk kita belajar menjadi kuat. Jadi kita dikuatkan lagi oleh Bapa di surga lewat kelemahan-kelemahan. Dan kalau kita jatuh, siapa yang menghibur kita? Ya Roh Kudus. Makanya itu ya teman-teman, kalau kita berdoa, jangan lupa manggil Roh Kudus, jangan Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus yang sudah sebenarnya Roh Allah sendiri yang diberikan oleh Bapa di surga dan lewat Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, itulah yang menghibur kita saat dalam keseharian. Jadi kalau kita susah, kita senang, Roh Kudus selalu ada. Tuhan Yesus ada, tapi Roh Kudus juga ada. Dan Roh Kudus itu menjadi salah satu pengantara kita kepada Tuhan, kepada Bapa di surga ya. Sehingga apapun yang terjadi, maka kadang-kadang kita tidak memahami masalah dunia ini. Kenapa kok aku tiba-tiba jatuh hutang? Kenapa kok aku tiba-tiba disolimi orang? Kenapa? Kadang-kadang salah kita juga, tapi jangan takut. Kenapa? Karena jaminan Tuhan adalah diberikan kalau kita punya Roh Kudus dan kita tetap mempertahankan diri kita dengan menggunakan jasa-jasa dari Roh Kudus dan kita selalu percaya kepadanya, maka semua kehidupan kita dalam iman itu akan selalu jalan dengan baik walaupun sekarang tidak kelihatan, tapi itu berjalan baik di rencana Allah. Asalkan kita memenuhi apa yang Tuhan maui dan kita mengikuti perintah-perintahnya. Dan kita menyerahkan jalan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memperdayakan kita. Tuhan tidak pernah akan mengingkari janjinya pada kita. Hidup dalam iman artinya hidup di dalam Roh Kudus yang selalu menjadi menghibur kita, perantara kita kepada Bapa di surga. Dan disitulah janji kebaikan Allah yang akan diberikan pada kehidupan kita lewat Roh Kudus akan terjadi. Jadi jangan takut, jangan doubt, jangan ragu, jangan anxious, jangan ragu ya. Jadi anxious atau cemas karena Allah menjadikan yang terbaik, maka Dia akan memberikan segala sesuatu. Dan kalau kita menyerahkan jalan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Dia tidak akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena jalan Kristus itu sendiri, jalan ke surga, di mana Dia sudah menunjukkan dengan kematiannya, Dia sudah membawa semua dosa-dosa kita. Apalagi kalau kita punya problem, ini dosa-dosa kita jadi bisa terpanggul. Jadi kalau kita punya problem, maka Roh Kudus akan membantu kita. Itulah janji Bapa di surga, itulah janji Yesus, bahwa hidup dalam iman pasti mengikuti jalan Allah. Jangan sampai kita teraku, doubt, ya kita tidak percaya. Percayalah karena itulah yang Tuhan katakan dan itulah yang Tuhan akan berikan. Allah menjamin, jaminan Allah. Kita ya, kadang-kadang kalau kita berikan orang, kita nggak bisa loh menjamin karena kadang-kadang mulut kita itu lebih positif daripada apa yang kita lakukan. Tapi kalau Tuhan tidak, kalau Tuhan menjamin sekali, Dia menjamin, Dia melaksanakannya. Dia tidak pernah NATO, no action talk only. Tapi justru Dia akan mendatangkan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita belum memahami. Tapi percaya, kita diminta itu percaya bahwa hal yang terbaik akan terjadi. Tapi kalau kita doubt terus, ya kok aku masih begini, kapan Tuhan membantu aku? Dia cuma ngomong tok. Itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepadanya. Kita tidak memberikan iman kita kepadanya. Kita tidak memberikan harapan kita. Tuhan sudah memberikan kasih yang banyak, tapi kita tidak mengembalikan dengan percaya, dengan iman yang besar. Jadi kalau kita punya iman yang besar, Allah Roh Kudus akan datang. Dan disitulah
kemujizat daripada apa yang Tuhan akan berikan selalu yang terbaik buat kita. Nah, apa kesimpulannya malam hari ini? Roma 8:26-28 itu sebetulnya ayat yang pendek dan saya pilih malam hari ini. Saya merasakan bahwa doa yang baik adalah yang apa yang Paulus tulis di dalam surat Roma nomor 1. Doa adalah bukan terutama tentang kemampuan kita berbicara. Berbicara artinya kata-kata melalui mulut. Tapi dia melihat hati kita. Kadang-kadang kita berdoa dalam hati. Kita berdoa tidak diucapkan. Tuhan bisa melihat. Tuhan memampukan kita untuk berdoa tanpa berkata-kata. Kenapa? Karena di situ ada Roh Kudus. Jadi kalau kadang-kadang kita tidak bisa berdoa atau kita tidak tahu berdoa, misalnya kita capek atau kita kaget, kita nggak tahu berdoa, ada roh penghibur yang diberikan oleh Bapa di surga yang akan menyatukan keterbatasan kita dan akan mendoakan kita. Itu yang Paulus katakan. Ya, tapi Allah akan melihat apakah doa Roh Kudus ini yang dari dalam kita ini menunjukkan bahwa kita punya iman. Dia akan menyelidiki hati kita. Dia akan menuntun hidup kita untuk lebih baik, lebih dalam. Tapi kalau kita sudah menunjukkan bahwa kita benar-benar ikut maju dengan apa yang Tuhan katakan dan dengan rencananya, maka doa-doa Roh Kudus itulah doa yang terbaik. Karena itu diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Dia yang meminta kepada Bapa di surga on behalf of us, atas nama kita. Walaupun kita tidak berkata-kata, kita nggak bisa. Misalnya kita di ICU, kita nggak bisa, kita kadang-kadang itu tidak bisa sadar. Tapi tetap Roh Kudus mendoakan buat kita supaya kita bisa sembuh. Dan disitulah apa rencana Allah yang akan kita alami. Kita harus berikan kepada Roh Kudus dan kita percayakan pada Dia. Bahwa Dia akan memberikan keadaan yang terbaik buat kita. Dengan demikian, maka kita berharap lewat Roh Kudus, kita tidak akan bertumpu pada keadaan, tapi kesetiaan Allah yang selalu memelihara kita. Itu cuma-cuma loh ya teman-teman ya. Itu Tuhan memberikan dengan segala semuanya, karena Dia memang mau membantu kita, karena Dia melihat kesetiaan kita sebagai anak-anaknya. Dengan demikian, maka kita melihat bahwa kesetiaan Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Dia tidak melihat dan dia tidak memikirkan kapan orang ini menjadi baik, kapan jadi tidak. Allah akan selalu bekerja. Kesetiaan kita pada Allah akan ditunjukkan bahwa Allah sendiri membalikan itu dengan pekerjaan yang baik di dalam segala sesuatu, kapan saja. Dan itulah Allah yang paling besar. Allah kita, Allah yang tahu apa yang kita paham, yang kita maui, yang kita perlukan. Tapi dia memberikan janji bahwa kalau kita benar-benar mempunyai iman pada dia, dan pengharapan yang baik dan kita bisa mengembalikan kasihnya begitu besar, maka Allah tidak segan, tidak tiap saat dia meragukan, dan dia selalu memberikan janji karena kesetiaan yang dia berikan pada kita adalah kadang-kadang tidak terbalas oleh kesetiaan kita yang nilainya jauh lebih kecil daripada kesetiaan Allah sendiri. Jadi teman-teman mulai sekarang mari kita berdoa lewat Allah Roh Kudus. Kita selalu nyebut Roh Kudus karena Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita. Dan kadang-kadang kita memutuskan mana yang baik, mana yang benar. Aku harus melakukan apa. Kalau kita bersimpuh dan kita memberikan semuanya dan kita membolehkan untuk Roh Kudus bekerja, maka semuanya akan terjadi dengan baik. Dan semua kesejahteraan dan kedamaian dalam hati kita. Karena apa? Ya karena kerja dari Roh Kudus sendiri. Ya, Tuhan Yesus bekerja, tapi Roh Kudus juga bekerja dalam hati kita. Sehingga hidup kita benar-benar selaras dengan kehendak Allah, dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Di mana dia juga menunjukkan bahwa kesetiaannya kepada Bapa di surga, karena ada Roh Kudus ada di dalam dirinya. Dan disitulah kita berterima kasih kepada Bapa di surga bagaimana dia sudah memberikan roh penghibur, roh yang menunjukkan bagaimana kita harus berpikir dan juga berdoa. Disitulah kesetiaan kita lewat roh tidak bisa dipertaruhkan lagi. Kita harus berterima kasih Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Bapa di surga. Karena dia yang membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan berkati kita semua lewat Roh Kudus yang ada dalam diri kita.